Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kreatif dan juga edukatif. Dari Roy sendiri pernah nggak sih dapat request-requestan kayaknya Mbak Nabil misalnya, pengen dong di request adegan kayak gini dari netizen gitu? Pernah banget Mbak, sering banget mereka tuh nge-DM kayak yang bikin dong Kak tentang mertua yang jahat gitu. Ataupun tentang kayak yang kakak ipar yang apa itu kayak nyelingkuhin. Itu kan itu cerita-cerita yang mungkin dari diri mereka sendiri ataupun dari orang-orang sekitar mereka yang mereka tangkep kayak gitu kan. Mereka minta visualisasiin gitu loh ke Roy. Dan kadang tuh Roy bikin gitu loh Mbak. Ketika memang ceritanya itu bagus, Roy bedah lagi nih kan, bikin lagi ataupun Roy tambah-tambahin kayak gitu kan. Kayak kemarin kan tentang mereka pacaran, si cowoknya itu bilang pengen hijrah padahal cowoknya selingkuh. Oh ya, alasan-alasan kayak gitu. Alasan klasik banget. Iya sih. Berarti kebanyakan dari ini juga ya, konten-konten kamu ya dari beberapa ketika Roy itu udah buntu ide, karena tuh Roy juga bikin di Instastory buat kayak yang ide dong gitu kan, apa kira-kira nih kan. Karena tuh mereka ataupun kadang ketika mereka lagi ngadapin suatu masalah gitu kan, mereka langsung kayak nge-DM, Kak bikin dong kayak gini pengen nyindir mantan, pengen nyindir teman. Semangat banget mereka. Kayak udahlah saya bikin, akhirnya mereka repost, mereka kayak yang bikin kata-kata mereka sendiri di bawahnya kayak gitu kan. Mungkin mereka terwakilkan dari sana dari video itu. Tapi kalau dari konten yang sering kamu buat itu fokusnya ke arah mana sih? Pernah gak sih kamu terpikir untuk misalnya food vlogger juga? Iya, sebenarnya gitu kan? Roy tuh punya beberapa IP ya Mbak buat konten. Satu kayak dulu tuh awalnya kayak bahasa Bengkulu. Kemudian tuh IP yang tentang kayak short movie anak dan ibu yang Nabila dan maknya. Kemudian tuh kayak yang tentang tentang pacaran si Lola dan si Rudy itu. Kemudian tuh di sisi lain tuh sekarang tuh udah kayak makanan juga ada. Dan baru-baru ini Roy juga ngonten buat di YouTube kan, buat mukbang kan gitu kan. Nanti kan juga setelah bulan puasa bakal kayak ada masaknya juga gitu kan Mbak. Nah itu Roy bikin beberapa IP buat nanti ada brand-brand yang tap into gitu. Jadi kayak banyak pintu lah mereka bisa masuk. Mungkin dari makanan kayak bentuk-bentukan ya kayak kemarin tuh kan ada sambel-sambelan ataupun apa gitu kan. Kemudian tuh ketika kalau brand-brand itu banyak juga kayak provider ataupun apa. Jadi ketika brand pengen tap into itu banyak hal kayak gitu loh. Banyak hal yang bisa mereka ambil dari konten-kontennya. Berarti kamu juga sering endorse sekarang ya? Alhamdulillah masih lumayan beberapa banyak hutang video yang belum saya bikin. Biasanya kan kalau orang endorse itu enak nggak enak dibilang enak. Nah kalau kamu sendiri gimana? Kalau Roy sebenarnya kalau buat contoh makanan ya Mbak. Kalau sekarang kan memang Roy tuh lagi periu buat kayak kalau endorse makanan kan, karena kayak ngebantu juga UMKM Bengkulu kan. Nah kalau kayak makanan tuh biasanya beberapa tuh Roy rate kan. Cuma memang selera setiap orang berbeda gitu kan. Dari Roy itu kan kayak ngasih rate mungkin dari 1 sampai 10 gitu kan, Roy rate ke teman-teman semuanya. Dan ya setiap selera kan mungkin berbeda. Apalagi bulan puasa terkadang kita lapar makan, ya kadang nggak enak pun tiba-tiba kayak rasanya enak gara-gara kita terlalu lapar gitu Mbak. Jadi kayak nggak terlalu angka-angka yang Roy kasih itu nggak terlalu merepresentasikan rasa makanannya karena lidah berbeda-beda. Iya, pernah nggak sih kamu pikir kalau misalnya mau endorse makanan itu dikirim dulu makanannya, ketika memang enak ya udah aku endorse gitu. Iya. Enggak, kayaknya sebenarnya Roy itu pengen kayak gitu kan, tapi kan memang kalau buat makanan itu Roy nggak terlalu ngambil endorse banyak kan kalau sekarang gitu kan. Memang Roy pilah-pilah juga pastinya Mbak gitu kan. Tapi ketika mereka udah, karena Roy itu kan tuh nggak enakan ya Mbak, ketika memang makannya kurang enak atau apa gitu kan, biasanya Roy itu kasih tahu juga ke netizen, kayaknya ini mangganya kurang manis ataupun ini rasa ininya kurang asin gitu kan. Maksudnya tuh Roy kasih tahu juga di video itu gitu kan. Mungkin satu buat brandnya bisa improve gitu kan. Tapi ketika Roy bilang Kak saya nggak jadi deh endorse karena kurang enak, takutnya ya merekanya nggak enakan ataupun ngerasa gimana gitu kan. Akhirnya ya mending Roy jujur ke netizen bahwasanya bilang ada beberapa rasa yang kurang menurut Roy kayak gitu kan, karena setiap lidah orang berbeda-beda gitu kan. Jadi kayak Roy bilang makanya rate dari Roy itu mungkin kayak 7 dari 10 misalnya kayak gitu kan. Satu mungkin kurang asin tapi ininya enak, pasti ada plus minusnya gitu sih. Iya benar-benar gitu cara Roy ya menyampaikan pesannya. Tapi kalau dari skincare juga nggak sih Roy? Kalau dari skincare tuh beberapa ya Roy review juga biasanya. Karena kan nggak semua muka kita cocok dengan skincare orang ya gitu ya. Biasanya Roy tuh kayak gini Mbak, kalau skincare tuh biasanya Roy pemakaian tuh sebulan dulu nih. Setelah sebulan tuh baru nanti Roy bikin videonya gitu loh. Beberapa brand skincare tuh memang mereka minta honest review gitu kan Mbak, kayak
yaudah nih Kak pakai dulu satu paketnya tuh selama 1 bulan kira-kira kayak gimana. Nah mungkin Roy kan maksudnya tuh mukanya juga sensitif kadang kan, tapi nggak terlalu rewel sih. Tapi beberapa skincare tuh memang Roy tuh lihat kandungannya, ketika kandungannya nggak cocok tuh memang kayaknya nggak bisa deh Kak saya pakai ini karena kandungannya terlalu keras Iya, ataupun iya, apa iya. kayak gitu kan. Akhirnya Roy pilih lagi gitu kan. Dan ketika selama 1 bulan itu memang ada hasilnya kayak gimana, Roy pastinya bakal bilang cocok di Roy mungkin gitu kan, secara mencerahkan mungkin mencerahkan, tapi timbul beberapa Enggak, jerawat ataupun apa gitu kan. Plus minusnya selalu dikasih tahu sih sebenarnya. Oke, pernah nggak sih Roy dapat misalnya UMKM yang pengen di endorse tapi kayak nggak ada budgetnya nih gitu? Pernah sih, maksudnya tuh kadang tuh mereka minta tolong kan Mbak. Iya, minta tolong Roy gitu ya. pun kayak yang udahlah, karena Roy tuh ngerasa ketika Roy susah nggak ada yang nolong tuh nggak enak banget rasanya gitu loh Mbak, kadang tuh kan. Makanya Roy tuh ngerasa kayak udahlah, ketika ada UMKM yang memang baru gitu, baru merintis ataupun apa, mereka minta bantu tuh ya akhirnya Roy bantu juga gitu kan. Di sisi lain tuh ya adalah kita, namanya kita sama manusia kan Mbak, ketika kita dikasih berkat ya kita ya berbagi berkat itu ke orang-orang banyak kayak gitu sih. Pernah nggak sih ada yang belajar sama kamu, misalnya Roy pengen juga dong jadi konten kreator? Ada, gitu? terakhir kemarin tuh ada dari komunitas ibu-ibu lah ya, memang mereka Ibu-ibu konten ya? kreator kan. Mereka minta bikin satu komunitas gitu. Memang karena sekarang Roy belum bisa gitu kan Mbak, masih banyak yang dihandle, belum bisa menghandle terlalu banyak kayak bikin komunitas gitu. Roy bilang kan kalau mau belajar, Roy pun masih sama-sama belajar sekarang Bu, saya bilang gitu kan. Cuma kalau ketika ibu memang minta saran atau masukan, Roy bisa ngasih tahu beberapa part kayak gitu kan. Akhirnya kayak itu dari chat-chatan tuh ada sih memberi beberapa kayak tips-tips gitu yang kira-kira work buat di TikTok ya buat Oke. mereka. Kamu sering nggak sih nge-stok apa? Ini kamu ya, konten-konten kamu ya? Iya, kadang tuh Mbak, kadang tuh ketika Roy bikin tuh Roy nggak ketawa sih, tapi setelah sekian lama tuh Roy tuh ketawa sendiri ngeliat, ya Allah kelakuan Roy kayak gini banget ya ternyata kayak gitu ya. Tapi selama memang menghibur orang banyak tuh kayak ada bahagia tersendiri aja yang kadang tuh nggak bisa dapetin dengan hal lain gitu sih. Biasanya kamu kalau sekali buat konten itu bisa berapa banyak sih? Tergantung Mbak, ketika memang Roy kayak kata Mbak tadi kan, ketika Iya. pengen ntar minggu ini bakal banyak kegiatan, Roy tuh nyetok video, dalam artian tuh kayak yang udahlah bikin deh kira-kira satu hari itu bisa sampai 3-5 video yang nantinya per hari bisa di-post satu ataupun 2 gitu. Karena kenapa? Ke depan ketika Roy banyak deadline yang memang nggak di rumah ataupun nggak bisa take Iya. video, Roy ada stok video gitu, jangan nyampe kosong banget gitu loh. Walaupun kadang tuh masih ada sih, kadang tuh kosong 1 hari 2 hari gitu. Kewalahan nggak sih kamu? Dibilang kewalahan, tapi karena Roy ngerasa ini yang Roy impikan dari dulu, jadi kayak Roy bahagia aja walaupun kewalahan dan kecapean gitu sih Mbak. Masih ada nggak sih yang belum kamu tercapai dari konten kreator kamu ini? Sebenarnya kalau dari konten kreator tuh banyak hal yang memang cita-cita Roy itu belum tercapai, tapi ya mungkin menunggu waktu kali ya Mbak ya, maksudnya sabar ya satu-satu kayak gitu kan. Dan sekarang pun Roy ngerasa bukan cukup sih, tapi lebih ke kayak yang Roy pengen improvisasi lagi. Mungkin sekarang pasarnya Bengkulu, mungkin nanti bisa pasar nasional ataupun kayak yang internasional, kita nggak pernah tahu kan Mbak ya. Namanya kita berusaha ya, mulai aja dulu, bikin aja dulu, ntar buat rezeki biar Allah yang ngatur. Oke Roy, kita tahan dulu, nanti Iya. kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu kreatif dan juga edukatif. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.